Oke guys, kita lagi di habis ritual lah di Jolotundo ini. Kita udah mandi, kita udah sembahyang. Saat ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Pak D Aryo Kartono ya. Pak D Aryo Kartono ini adalah budayawan ya, seorang yang sangat mencintai lah budaya dan sejarah juga sangat bagus. Ya, jadi saya mau ngobrol-ngobrol dikit nih untuk mengulas seputar pusaka ya Pak De ya. Pusaka. Karena sepanjang perjalanan ini saya lihat Pak De bawa pusaka nih. Kita pengen tahu apa sih pusaka apa sih Pak De ini bawa kemana-mana Pak De ya. Ini kan pusaka kan ada satu yang besar, ada yang kecil Pak De. Kecil. Kalau keris berbentuk kecil biasanya disebut patrem. Patrem ya. Jadi keris patrem ya. Keris patrem ini adalah keris yang biasa, bukan buat anak kecil Pak De? Bukan buat, ada yang untuk perempuan itu disebut patrem. Terus ada yang disebut seken. Seken itu keris kecil, pusaka yang sering dibawa oleh orang zaman dahulu. Jadi selalu dibawa kemana-mana. Seking ya. Terus salah kata disebut seken itu, terus ada aslinya seking namanya Pak. Seking, ya. Oke. Lalu diciptakan populer sekarang bentuk warangka seken. Oke. Jadi biasanya tumbak kecil dikasih warangka kecil gitu. Untuk dibawa kemana-mana. Oke. Nah, kebetulan yang pusaka yang saya bawa ini sebetulnya bukan keris, tapi berbentuk pedang ini. Oke. Pedang Larbangu, cuma dapurnya Larbangu, cuma memang dapatnya dulu warangkanya ya seperti ini. Oke, jadi sama warangka ya Pak De. Iya, udah berapa lama Pak dipegang? Lama sekali, udah muda. Dari muda ya, berarti istilahnya ageman lah ya? Ya, bukan ageman apa. Favorit lah ya gitu. paling karena efisien dibawa, paling sering dibawa-bawa sama Pak D ini kita dan apa itu pedang Larbangu itu menurut mitos, menurut legenda memang pusaka andalan Larbangu kan sayapnya burung bango untuk memudahkan perjalanan, untuk mencapai sesuatu tujuan ya, lebih lancar ya, diperlancar ya. Nah, kebetulan ini tangguhnya Majapahit. Oke. Majapahit. Dan ini kalau diperhatikan betul, ini pejetan tangan, sangat rapat sekali. Rapat sekali. Dari nama Larbangu tadi, sayap burung bango, memudahkan perjalanan atau memudahkan keinginan.
Dan kenyataannya setiap saya dalam perjalanan blusukan istilahnya seperti ini, selalu diberi kemudahan yang seperti tadi sepertinya tidak akan tercapai tempat tujuannya, ya secara kebetulan dimudahkan. Ada aja ya jalannya. Kalau pamor apa nih Pak De? Ini pamornya jenis dari batu meteor. Jadi kita nampak dari gradasi warnanya. Guoyo istilah Jawanya guoyo. Jadi kilonya itu seperti rembulan itu. Ada kuning-kuningan gitu. Ini terbuat dari batu meteor, jadi secara visual berbeda dengan nikel beda. Dan ini sangat rapat sekali. Nanti kan dikasih kata pembesar gitu, teksturnya lembut, padat ya. Padat. Kalau istilah perkerisan pamornya neutro, seperti sutra. Neutro gitu. Jadi ini termasuk pamor pendaringan kebak atau? Ya bisa jadi ini pendaringan kebak. Ini beras kutah. Ya. Jadi unik banget nih Pak De ya, soalnya dia bentuknya seperti pedang larbango ya. Iya, memang. Bukan seperti patrem keris pada umumnya ya. Dan memang zaman dulu memang ada tombak kecil diberi rangka keris kecil. Oh iya ya, sesuai ini sebagai sekarang lebih ke teken itu tadi, tongkat komando. Iya. Memang yang khusus untuk jimatan ya? Iya. Oke. Macanang teranggiling kuasi macan kuko ingkro. Dan khusus keris, sejak zaman dulu ilmu itu ditularkan secara lisan. Banyak oleh karena cara lisan dan kadang-kadang tanpa alat peraga, kadang-kadang si penerima itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan sang guru. Persepsinya berbeda-beda. Tutur tinularnya meleset. Dan sejak zaman dulu pengetahuan keris sangat sinengker, sangat rahasia sekali. Itu yang membuat pengetahuan keris menjadi abu-abu. Lari lah istilahnya. Tidak ada kejelasan. Lalu larinya ke mistis. Karena mistis sama dengan gaib, itu dasarnya hanya kepercayaan. Walaupun keris sama mistis nggak terpisahkan Pak De. Iya. Tapi kalau nggak seimbang jadi bahaya. Makanya saya sarankan kalau belajar keris, belajarlah seninya dahulu, teknisnya dahulu, baru ke mistisnya. Oke. Karena mistis atau kesaktian atau doyo itu tidak jauh dari hasil fisik. Karena empu itu adalah istilah zaman sekarang masternya bidang tertentu. Jadi ada master lukis, ada master wayang, ada master keris, semuanya disebut empu. Nah, seorang empu hasil karyanya pasti bagus. Karena kemampuan teknik dan kemampuan spiritualnya tinggi. Jadi logikanya tidak mungkin keris atau pusaka dengan kualitas fisik jelek itu nilai mistisnya tinggi. Tidak mungkin. Karena kalau kualitas fisiknya jelek pasti bukan buatan seorang empu. Mungkin buatan tukang. Oke. Ya seperti halnya juga lukisan. Lukisan itu karya seni. Untuk kita dapat menilai karya seni, ya belajar seninya dulu.
Bagi orang awam, lukisan Affandi seperti apa tuh orek-orekan gitu kok harganya miliaran. Ya harus dipelajari dulu. Seperti Daud Ibrahim itu. Dia secara keilmuan boleh profesor doktor keluaran Amerika, tapi secara ilmu sulap, ilmu demit nggak ada apa-apanya dengan Dimas Kanjeng. Ya kejeglong gitu. Sita Yusi Dadang Murti Wito langkah ing sandika yangan mira Semarang